Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita bertemu kembali dalam materi pelajaran PPKN. Masih bab 4, praktik perlindungan dan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian ketiga. Kenapa materi bab 4 ini saya bagi menjadi 3 bagian? Karena di masa daring ini waktu kita terbatas. Kalau di masa luring mungkin hanya akan saya jadikan 2 pertemuan. Mengingat jumlah materi yang cukup banyak. Kadenya anak-anakku sekalian masih sama dengan minggu-minggu lalu, yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Mendemonstrasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 4. Menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan khusus, insya Allah minggu yang akan datang. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajarannya juga sama. Setelah mempelajari materi pada bab berikut, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum, mendeskripsikan peran lembaga penegak hukum, dan dinamika pelanggaran hukum. Ini ya yang akan kita bahas adalah dinamika pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, ini akan kita bahas minggu yang akan datang, insya Allah. Pengembangan nilai karakter yang diharapkan adalah tertanam rasa tanggung jawab, jujur, tertib, dan terus berinovasi. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab sebagai warga negara. Jujur, tertib, tidak melanggar hukum, dan terus berinovasi artinya menemukan hal-hal yang baru yang bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah mempelajari tentang lembaga-lembaga hukum atau perangkat penegak hukum yang ada di Indonesia, yaitu ada lembaga kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan KPK, termasuk pada fungsi dan wewenangnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Apa saja? Kok ada ya masyarakat yang masih melanggar hukum? Latar belakangnya apa? Penyebabnya apa? Motifnya apa? Ya. Nah, yang paling penting sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus mengenal perangkat hukum, aparat hukum, dan yang paling penting lagi adalah tetap taat terhadap hukum. Inilah intisari dari pembelajaran kita. Taat terhadap hukum. Dinamika pelanggaran hukum. Nah, ini banyak sekali nih ya. Misalnya dalam ilustrasi ada kepentingan politik, ya. Ada yang memancing di air keruh dan lain sebagainya. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apakah itu di sekolah, atau di rumah, atau di masyarakat. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan,
merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Ada juga pencurian. Nah, ilustrasinya adalah misalnya tawuran pelajar. Kemudian pencurian. Kemudian perbuatan asusila. Ya, kadang-kadang memposting foto-foto yang tidak semestinya. Nah, ini juga termasuk perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang-Undang ITE karena bisa dianggap sebagai penyebarluasan pornografi dan porno aksi. Pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap aturan agama. Di Indonesia, semua warga negaranya harus beragama. Jadi tidak boleh ada yang ateis. Ya. Makanya di KTP itu ada agama atau tambahan lagi satu aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara. Nah, ini tadi yang saya bilang undang-undang yang dibuat oleh DPR. Dan norma-norma sosial lainnya. Misalnya yang berlaku di masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Ini yang disebut sebagai kesalahan primer. Ya. Misalnya saja bolos, menyontek, ya, itu adalah perilaku menyimpang yang primer, yang sekali-sekali dan bisa ditoleransi. Ya. Artinya tidak melanggar hukum pidana, tapi melanggar aturan dan tata tertib sekolah. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Artinya sudah kuno. Misalnya hukum-hukum adat sudah tidak digunakan. Yang digunakan adalah hukum negara. Ya, hukum yang disebut dengan hukum formal. Kemudian ada lagi sekarang, karena sudah 4.0, karena sudah maju dunia telekomunikasi dan informasi, ada lagi Undang-Undang ITE yang dulunya mungkin tidak ada Undang-Undang ITE. Kemudian ada lagi sekarang Undang-Undang HAM, ya, tentang hak asasi manusia. Undang-undang apalagi perlindungan lembaga konsumen. Ada lagi Undang-Undang hak atas karya intelektual dan lain sebagainya. Itu adalah perangkat-perangkat hukum, undang-undang yang dibuat karena undang-undang yang lalu sudah dianggap tidak sesuai. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pun diamandemen karena dianggap sudah tidak sesuai lagi Undang-Undang Dasar 45 yang dulu itu, diamandemen untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Ya. Ini adalah ilustrasi atau karikatur tentang pelanggaran hukum. Misalnya yang paling bawah itu adalah melanggar PSBB, tidak menggunakan masker, berkerumun, dan lain sebagainya. Sehingga dia harus mendapatkan sanksi sosial atau kerja bakti, bersih-bersih, dan seterusnya. Ini sehubungan dengan PSBB, ya, pelanggaran sosial berskala besar yang belakangan sedang digencarkan di era transisi ini. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin kalian punya contoh-contohnya. Di keluarga apa misalnya? Di sekolah apa misalnya? Ya, di masyarakat apa? Ya, kalian saya rasa sudah punya pengalaman atau sudah tahu atau mungkin sudah melakukan sedikit banyak, terutama yang di keluarga, yang di sekolah atau di masyarakat. Nah, misalnya menyetel televisi atau radio itu keras-keras sehingga orang terganggu, mengganggu ketertiban umum.
Dalam lingkungan keluarga, diantaranya satu, mengabaikan perintah orang tua. Nah, itu termasuk melanggar hukum. Hukum yang berlaku di dalam keluarga atau tata tertib keluarga atau kebiasaan keluarga. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ya. Misalnya mengganggu dengan menyetel televisi keras-keras atau radio keras-keras, ya, sehingga konsentrasi yang sedang belajar buyar. Ibadah tidak tepat waktu, ini tadi melanggar norma agama. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Ya, ini adalah film-film porno yang mungkin kita harus ingat itu. Berdasarkan statistik, Indonesia itu adalah pengakses situs pornografi nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Bayangkan, bukan Amerika Serikat, bukan India yang penduduknya nomor 2 terbesar di dunia, bukan Rusia, tetapi Indonesia. Cina penduduknya lebih dari 1,3 miliar. Nomor 1 wajar karena populasinya banyak. Indonesia hanya sekitar 270 juta jiwa. Tapi pengakses situs pornografi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh sebab itu, Kemeninfo banyak sekali menghapus atau memblokir ratusan ribu situs porno, tetapi tetap bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ya, ini anak-anak nih ada yang sudah bahkan punya aplikasi-aplikasi, itu melanggar hukum, ya. Apalagi kalau sampai menyebarluaskan, kirim di WA, di Bluetooth dan lain sebagainya. Itu melanggar hukum. Yang ingat, hati-hati, terkena Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini adalah kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Saya selalu ingatkan, ini kejahatan yang paling ringan tapi hukumannya berat. Hati-hati, ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang iseng-iseng mengunggah fotonya di FB, di WA, di IG, ya, statusnya lagi pacaran dan lain sebagainya. Ini melanggar hukum ini. Perbuatan yang tidak senonoh, ya, melanggar aturan dan tata tertib sekolah serta norma susila di masyarakat. Ingat, saya ingatkan nih dalam kesempatan ini. Nonton TV sampai larut malam sehingga sekolahnya terbengkelai, ya. Begitu online ngantuk, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Bangun kesiangan. Nah, mentang-mentang daring, bangunnya siang. Sehingga tidak sholat subuh, tidak membantu orang tua di pagi hari, dan lain sebagainya. Itu kalau di dalam lingkungan keluarga. Ya. HP-nya pakai alarm, tapi begitu alarmnya bunyi, dimatikan. Makanya kalau pakai alarm, HP-nya jangan deket-deket tempat tidur tuh. Agak jauh, sehingga kalau kamu mau mematikan harus bergerak dulu. Itu salah satu tips. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek. Ini ada anak-anak nih punya jargon, sekali nyontek, tetap nyontek, hidup nyontek. Selama dia sekolah, tiada hari tanpa nyontek. Ya, ini adalah pembodohan terhadap diri sendiri. Tidak mau kerja keras. Ya, anak-anak lebih takut pada nilai daripada takut bodoh. Ini adalah prinsip yang sangat tidak baik. Datang ke sekolah terlambat. Ya, online-nya terlambat. Contoh, pada waktu saya Zoom meeting, 4 kelas yang jumlahnya 130 sekian, yang ikut online hanya seperempatnya. Nah ini yang lain kemana? Yang ikut Zoom meeting pada mata pelajaran PPKN. Bolos ya, tidak online. Alasannya macam-macam. Kuota, HP, dan seterusnya. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah ini yang sangat dikhawatirkan. Di dalam tatap muka saja kadang-kadang tidak fokus, apalagi di daring. Mudah-mudahan kalian tidak. Kalian tetap fokus pada materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berpakaian tidak rapi, ketat, misalnya, ya, dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah, dan lain-lain. Ya, ini kadang-kadang ada saja nih anak-anak yang ingin melanggar.
Misalnya minta bocoran soal ujian nasional itu beberapa tahun yang lalu. Bolos, ya. Dan terlambat, ya. Contohnya, dalam lingkungan masyarakat, nih gambarnya apa nih? Tawuran, ya. Kemudian, nah ini narkoba, judi. Nah, di masyarakat sekitar kita mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, ya, melakukan perjudian, ya, dan membuang sampah sembarang. Itu kelihatan sederhana, tetapi itu melanggar hukum, melanggar tata tertib dan aturan, bukan sebagai warga negara yang baik. Apalagi kalau sudah penyimpangan yang sekunder, misalnya narkoba, tawuran, bullying, atau perundungan, pencurian, penodongan, pemalakan, itu disebut sebagai penyimpangan sekunder. Kalau penyimpangan primer tadi ya nyontek, bolos, oke lah itu ditoleransi. Tidak melanggar aturan hukum pidana. Tetapi kalau bolos, nyontek, dan seterusnya melanggar aturan dan tata tertib sekolah. Nah, kalau penyimpangan sekunder yang sudah tidak bisa ditoleransi karena ada unsur-unsur pidana dan tindak kriminalitas atau kejahatan. Dalam lingkungan bangsa dan negara, nah ini misalnya tidak memiliki KTP, ya sudah lebih dari 17 tahun belum punya KTP. Oh Pak, sekarang lagi masa transisi sehingga kelurahan tidak full pelayanan kepada masyarakat, ditunggu. Ya, bagi kalian yang sudah 17 tahun harus punya KTP. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, gotik, gopat, goma, ya. Motornya kecil, diboncengin berempat, yang bonceng gede-gede, ngobrol, main HP, itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tidak pakai helm lagi. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan ke orang lain, dan sebagainya. Ini termasuk pada tadi penyimpangan sekunder. Lihat, di sini ada gambar melanggar separator busway. Ini penjambretan, ini demo anarki. Itu juga pelanggaran hukum. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, teror terhadap kepolisian, itu adalah teror itu adalah menyebarluaskan ketakutan kepada siapa saja, apalagi kepada aparat. Ya, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, tidak menggunakan hak suaranya, abstain. Ini juga merugikan karena setiap satu suara itu dibiayai oleh negara itu lumayan mahal, ya. Dan merusak fasilitas negara dengan sengaja, anarki, merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum pada saat demonstrasi dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku materi tentang bab 4 bagian ketiga. Kesimpulannya adalah sebagai negara hukum, Indonesia memiliki perangkat hukum dan aparat penegak hukum. Perangkat misalnya adalah undang-undang atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau Perdata, dan lain sebagainya. Yang tentunya sudah dibuat, disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada aparat penegak hukum, ya, dari polisian, jaksa, hakim, KPK, dan seterusnya. Agar terjadi tertib hukum di Indonesia harus ditegakkan supremasi hukum atau law enforcement atau hukum sebagai panglima. Karena Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, ingat. Segala sesuatu berdasarkan atas hukum. Ya, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau hubungannya dengan bangsa dan negara. Hukum sebagai panglima. Nah,
Sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat terhadap aturan hukum. Tidak melakukan pengingkaran kewajiban, tetapi harus taat dan tertib hukum. Ini adalah sebagai warga negara Indonesia, ini adalah Satgas Mafia Pemberantasan Mafia Hukum, contohnya, dan hukum tidak boleh menjerat orang-orang yang tidak bersalah atau yang disebut sebagai kriminalisasi. Demikian anak-anakku sekalian, kesempatan ini ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.